Bab 171, Kerjasama. Semoga kerjasama kita ke depannya bisa berjalan lancar. Di dalam ruang pertemuan utama kediaman keluarga Wei, suasana serius dan tegang yang telah menyelimuti ruangan selama lebih dari 1 jam akhirnya mengendur. Setelah serangkaian diskusi dan negosiasi rahasia yang melelahkan, kedua belah pihak akhirnya mencapai kata sepakat. Seraya berdiri dari kursinya, wajah si Tulan memancarkan senyum lebar, penuh kemenangan dan kepuasan. Kerjasama ini, bila dilihat secara menyeluruh, tidak sekadar perjanjian biasa. Ini adalah bentuk aliansi penuh antara dua kekuatan kelas 1 di wilayah tersebut, keluarga Wei dan keluarga Situ. Dengan terjalinnya hubungan ini, maka keduanya secara resmi akan berjalan berdampingan, saling menopang dalam segala aspek, baik politik, ekonomi, maupun militer. Bagi keluarga Wei, ini adalah jalan tol menuju perkembangan pesat yang selama ini mereka impikan. Namun bagi keluarga Situ, aliansi ini pun sama berharganya. Sebuah simbiosis yang saling menguntungkan. Operasi 3 hari ke depan, ujar Wei Tianyang, menyambut senyum itu dengan sorotan mata yang penuh semangat. Akan menjadi ujian pertama bagi kerjasama kita ini. Si Tulan mengangguk, senyumnya makin dalam. Tenang saja, penampilan keluarga Situ dalam aksi nanti tak akan mengecewakan Wei Zhong. Sebagai kepala keluarga, si Tulan sangat memahami dendam mendalam yang telah lama menyelimuti antara keluarga Wei dan keluarga Sun. Meski sempat terkejut oleh betapa beraninya rencana keluarga Wei dalam menghadapi Sun, namun setelah merenung sejenak, ia justru melihat peluang emas. Selama bertahun-tahun, keluarga Sun dan keluarga Situ bersaing dalam diam di wilayah Zhongshan. Persaingan yang terkadang bahkan memanas hingga mendekati konflik terbuka. Bila Sun bisa disingkirkan oleh tangan keluarga Wei, maka keluarga Situlah yang akan memperoleh ruang lebih luas untuk berkembang. Dan lebih dari itu, harta dan aset besar yang telah dikumpulkan oleh keluarga Sun selama bertahun-tahun akan menjadi mangsa empuk untuk dibagi. Sambil tersenyum hangat, si Tulan melirik ke arah pemuda yang berdiri di belakang Wei Tianyang. Di masa mendatang, bila kau ada waktu, aku sangat berharap kau mau mampir ke kediaman keluarga Situ, keponakanku. Yang dimaksud tentu saja adalah Wei. Dan tentu saja, suara lain menyusul, tegas dan penuh semangat. Situ Shin, putra dari si Tulan, maju selangkah dengan mata menyala menatap langsung ke arah Wei. Kita harus kembali bertanding. Pertarungan kita belum tuntas. Pertarungan mereka sebelumnya memang berakhir di tengah jalan, dipotong oleh campur tangan para tetua demi menyelesaikan urusan aliansi ini lebih dulu. Namun di mata Situ Shin, itu adalah sebuah penyesalan. Ia belum puas. Ia merasa belum benar-benar membuktikan siapa yang lebih unggul. Tatapan mata penuh tantangan terpancar jelas dari wajahnya. Wei menanggapi tantangan itu dengan senyum tenang. Aku justru menantikannya. Dalam hatinya, Wei merasa semakin percaya diri. Dalam beberapa hari ke depan, ia akan menyelesaikan tugas terpentingnya, menembus batas kultivasi dan melangkah ke tingkat wuling. Begitu langkah itu berhasil ditempuh, kekuatan dan tekniknya akan naik ke tingkat yang sama sekali berbeda. Saat itu tiba, dia tak hanya akan mampu mengimbangi Situ Shin, dia akan menekannya habis-habisan. Bayangan pertarungan berikutnya membuat semangatnya berkobar. Wajahnya semakin bersinar ketika ia menambahkan. Aku pun ingin sekali kembali mengasah kemampuan bersama saudara Situ. Melihat antusiasme keduanya yang membara, Wei Tianyang dan si Tulan saling melempar pandang dan tersenyum. Persaingan semacam ini, yang lahir dari semangat murni dan tekad untuk menjadi lebih kuat, justru merupakan hal yang mereka dambakan. Ini bukan permusuhan, tapi pendorong kemajuan. Namun, karena mereka ingin menjaga kerahasiaan kerjasama ini agar tidak bocor sebelum waktunya,
ayah dan anak dari keluarga Situ datang secara diam-diam dan pergi dengan tergesa. Bahkan mereka menolak makan siang, langsung meninggalkan kediaman keluarga Wei untuk kembali ke Zhongshan. Begitu mereka pergi, hanya tersisa 2 orang di lantai atas bangunan utama, Wei Tianyang dan putranya, Wei. Senyum cerah yang sebelumnya menghiasi wajah Wei Tianyang kini lenyap, tergantikan ekspresi serius penuh perhatian. Ia menatap putranya dengan sorot mata khawatir. "Ir, kau tidak apa-apa setelah pertarungan tadi?" Wei mengangguk ringan, senyum kembali bermain di bibirnya. "Tak ada masalah. Bahkan bisa dibilang, aku mendapatkan keuntungan yang besar." Sambil menatap layar sistem yang hanya bisa dilihat olehnya, ia melihat teknik bela diri spesial miliknya, bola ledakan, telah naik ke level 2. Hasil dari pertarungan tadi tidak hanya membuatnya lebih tangguh, tapi juga semakin tajam dalam pemahaman teknik. Si Tushin memang bukan lawan biasa. Lanjut Wei sambil menyipitkan mata. Lebih tepatnya, bukan dirinya yang berbahaya, tapi Wuhannya. Ia merenung sejenak, lalu menambahkan dengan nada berat. Aku bisa merasakan bahwa kekuatan sejatinya belum keluar sepenuhnya karena kultivasinya masih berada di tahap awal. Tapi bila ia berhasil menembus hingga ke tingkat Wuang, maka rahasia Wuhannya akan berkembang menjadi sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Mengingat kembali teknik menyeramkan yang digunakan Si Tushin tadi, teknik penelan serigala tulang, Wei tak bisa menyembunyikan kekagetan dan kewaspadaannya. Teknik itu begitu aneh, begitu buas, dan begitu sulit untuk dihadapi. Kalau saja aku tak memiliki 2 api aneh, serta teknik spesial yang kuciptakan sendiri, pikirnya dalam hati. Mungkin aku akan benar-benar kerepotan menghadapi jurus itu. Namun itulah seni dari pertarungan sejati, menghadapi tantangan, tumbuh dari setiap pertempuran, dan melampaui diri sendiri dari hari ke hari. Dan Wei tahu, ini baru permulaan dari jalan yang panjang dan penuh darah yang harus ia tempuh. Dia membangkitkan Wuhan, langkah serigala putih bertulang, peninggalan leluhur kuno keluarga mereka. Kata Wei Tianyang perlahan, nadanya tenang namun mengandung rasa hormat terselubung. Itulah warisan darah yang diturunkan dari generasi ke generasi di keluarga Situ. Sayangnya, sudah beberapa generasi berlalu tanpa satu pun yang berhasil membangkitkannya kembali. Wajahnya sedikit menyipit, mengingat sesuatu. Bahkan ayahnya sendiri hanya berhasil membangkitkan Wuhan biasa. Dulu, para leluhur keluarga Situlah yang menciptakan reputasi serigala dari Zhongshan. Nama besar itu muncul berkat kekuatan dari Wuhan kuno tersebut. Wei Yi mendengarkan dengan seksama. Ia tak pernah menyangka bahwa serigala bertulang yang ia lihat tadi bukan sekadar teknik bela diri biasa, melainkan warisan yang telah membentuk sejarah keluarga Situ. Aku baru tahu kalau mereka dulunya termasuk dalam 10 keluarga besar. Gumam Wei, matanya berkedip penasaran. Wei Tianyang mengangguk. Memang begitu. Mereka dulu duduk sejajar dengan para penguasa besar lainnya. Sayangnya, setelah mengalami kemunduran, mereka terdepak dari posisi itu. Tapi kini, di tangan Situlan, mereka kembali bangkit. Kekuatan mereka tak kalah dari 10 keluarga besar lainnya saat ini. Ia lalu menatap putranya dengan sorot tajam. Kerja sama mereka dengan kita, kurasa, bukan sekadar niat membantu kita menghancurkan keluarga Sun. Mereka jelas punya ambisi besar untuk kembali masuk ke jajaran elit. Wei terkekeh sambil mengangkat alis. Jadi begitu? Ya, tak heran ayah memilih bekerja sama dengan mereka. Sudah diperhitungkan sebelumnya kalau mereka tak mungkin menolak, bukan? Ayah memang licik seperti rubah tua. Wei Tianyang mendengus. Wajahnya langsung menghitam. Kurang ajar! Anak ini berani-beraninya menyebut ayahnya licik. Namun setelah menarik napas dalam-dalam, ia mengangguk pelan. Tapi ya, memang sebagian besar alasan kerjasama ini karena hal itu. Sorot matanya kembali menjadi serius. Situlan sendiri mungkin sudah di ujung pencapaiannya. Aku rasa tingkat Wuang adalah puncak yang bisa ia capai.
Tapi si Tushin berbeda. Dia tak hanya bertalenta luar biasa, tapi juga berhasil membangkitkan Wuhan Langka. Di masa depan, pencapaiannya mungkin akan melampaui ayahnya. Bila itu terjadi, keluarga Situ akan benar-benar menginjak kembali ke puncak kekuasaan. Ia lalu menatap Wei, matanya berkilat penuh harapan. Tapi tentu saja, keluarga Wei kita juga takkan kalah. Wei tertawa kecut. Ia ingin sekali mengatakan bahwa ia sama sekali tidak tertarik mengambil alih urusan keluarga, apalagi menjadi kepala klan di masa depan. Tapi melihat sorot mata ayahnya yang penuh harapan, ia akhirnya menahan diri. Tenang saja, ayah. Ayah masih sehat dan kuat. Urusan seperti itu belum perlu dipikirkan sekarang. Ia menjawab sambil tersenyum dan memberi anggukan ringan. Wei Tianyang mendecak, tapi senyum tipis muncul di wajahnya. Anak licik. Meski tak diucapkan dengan gamblang, ia tahu anaknya belum tentu mau memikul tanggung jawab keluarga. Namun, sebagai seorang ayah, ia tetap percaya dan menaruh harapan. Sementara itu, di luar kota Jinling, dua sosok penunggang kuda sedang memacu kendaraan mereka menjauh dari gerbang kota. Di belakang mereka, belasan pengawal keluarga Situ mengikuti dalam diam. Namun tiba-tiba, si Tushin menarik kendali kudanya dan berhenti di tepi sungai kecil yang mengalir tenang di pinggiran hutan. Kenapa berhenti? Tanya si Tulan bingung. Ia langsung mengangkat tangan, memberi isyarat agar rombongan di belakang berhenti juga. Namun sebelum sempat bertanya lebih jauh, wajah si Tushin tiba-tiba memerah, napasnya memburu. Huk! Satu semburan darah segar menyembur keluar dari mulutnya, membasahi dada bajunya. Warna wajahnya yang semula merah tua berubah menjadi pucat pasi. Ziner! Si Tulan terkejut luar biasa. Dalam sekejap, ia melompat dari kudanya dan memapah putranya turun. Dengan cekatan, ia mengeluarkan beberapa butir pil penyembuh dari lengan bajunya dan memasukkannya ke dalam mulut si Tushin. Sejak kapan kau terluka? Tanyanya dengan suara gemetar. Si Tushin menggeleng lemah, senyum pahit tersungging di sudut bibirnya. Tidak apa-apa, ayah, luka dalam saja, tak terlalu serius. Tapi si Tulan, dengan pengalaman bertahun-tahun sebagai praktisi sejati, langsung meraih pergelangan tangan putranya dan menyelidiki aliran nadinya. Begitu jengkinya menyusup masuk ke dalam tubuh si Tushin, wajahnya langsung berubah. Jadi, kau terluka karena anak dari keluarga Wei itu? Tanyanya perlahan, matanya menyipit, suara penuh keterkejutan. Selama ini, ia mengira pertarungan mereka tadi berakhir seimbang, tak ada yang keluar sebagai pemenang. Tapi jika si Tushin menyembunyikan luka seperti ini, artinya jelas dia kalah. Kau bodoh sekali! Bentaknya, marah sekaligus khawatir. Tahukah kau, betapa bahayanya menahan luka dalam seperti itu? Kalau tadi sedikit saja terlambat, rebound dari luka itu bisa menghancurkan fondasi kultivasimu. Si Tulan menghela napas panjang. Ia tahu benar karakter anaknya. Terlalu keras kepala, terlalu menjunjung tinggi harga diri. Wajah dan gengsi memang penting, tapi tubuhmu jauh lebih berharga. Masa depanmu masih panjang, Ziner. Kau tidak boleh gegabah. Si Tushin mengangkat kepala, senyum kecil muncul di wajahnya yang masih pucat. Ayah, tenang saja. Kali ini aku kalah, tapi di masa depan, aku pasti akan membalasnya. Kata-katanya tegas, penuh semangat seperti baja yang ditempa. Si Tulan mematung sejenak. Kemudian ia menarik napas dalam-dalam dan mengangguk mantap. Ayah percaya padamu. Kau bukan hanya kebanggaan ayah, kau adalah harapan dan kebanggaan seluruh keluarga Situ. Bab 172, Tengah Malam. Kalau harus bicara jujur, klan Sun sebenarnya termasuk salah satu keluarga bangsawan tua di negeri Chu.
Klan ini telah diwariskan turun-temurun selama ratusan tahun lamanya. Dulu, keluarga ini pernah melahirkan banyak tokoh ternama, dan kekuatan mereka pun tak bisa dipandang remeh. Namun, sekuat apapun akar sejarah dan kedalaman warisan sebuah keluarga, bila terus-menerus mengalami kerugian dan pengurasan, cepat atau lambat akan runtuh juga. Terlebih dalam 2 tahun terakhir, keadaan klan Sun semakin memburuk. Sang kepala keluarga, Sun Genshin, terus-menerus membuat keputusan bodoh satu demi satu. Setelah kedua putranya, Sun Wenyuan dan Sun Wenzong, meninggal dunia, kondisinya semakin tak stabil, bahkan bisa dibilang, ia mulai kehilangan akal. Keluarga Sun pun kian hari kian tenggelam dalam jurang kehancuran yang ia gali sendiri. Baik dari segi reputasi maupun kekuatan, mereka kini nyaris tak bisa dibandingkan dengan kejayaan mereka di masa lalu. Kini, bahkan ada pihak-pihak yang secara terbuka menyerukan agar klan Sun dikeluarkan dari daftar 10 keluarga besar negeri Chu, dan posisinya digantikan oleh keluarga lain yang lebih layak. Bagi anggota klan Sun, itu bukan sekadar hinaan, melainkan tamparan keras yang menghancurkan harga diri mereka. Sebagian tetua dan tokoh senior dalam keluarga pun mulai diam-diam mengadakan pertemuan rahasia, membahas kemungkinan melengsarkan Sun Genshin dari posisi kepala keluarga. Meskipun ia merupakan seorang ahli dengan kekuatan tingkat raja bela diri, jika terus bersikap sewenang-wenang dan merusak keluarga dari dalam, mereka merasa tak ada pilihan lain selain menggantinya dengan tokoh yang lebih bijaksana dan dihormati. Usulan itu, tentu saja, menimbulkan gelombang besar di dalam keluarga. Malam menjelang, dan suasana Sun Residence tenggelam dalam kesunyian. Di dalam ruang studi yang remang-remang, angin malam meniupkan hawa dingin dari jendela yang terbuka, membuat nyala lampu minyak bergoyang lembut, menciptakan bayang-bayang yang menari-nari di dinding. Sun Genshin duduk diam di kursinya. Tatapannya tajam dan penuh tekanan, terpaku pada selembar gulungan bambu yang baru saja ia terima laporan rahasia dari seorang mata-mata keluarga, yang mengungkap persekongkolan para tetua klan untuk menjatuhkannya. Napasnya mulai memburu. Tangannya yang menggenggam gulungan itu tampak gemetar. Wajahnya merah padam menahan amarah. "Bajingan-bajingan tua itu, berani-beraninya mereka!" Suara geramnya terdengar lirih, namun penuh dengan amukan yang terpendam. "Selama ini aku telah mengorbankan segalanya demi keluarga ini. Bahkan kedua anakku mati demi nama klan Sun, dan mereka masih tega merencanakan pengkhianatan semacam ini. Ini benar-benar keterlaluan, sungguh keterlaluan. Apa mereka sudah bosan hidup, ha? Ingin cepat-cepat ke neraka, begitu?" Semakin lama, wajah Sun Genshin kian menyimpang dari bentuk manusia biasa. Sorot matanya berubah menjadi liar, memancarkan cahaya dingin yang penuh niat membunuh. Sejak insiden di tebing Qianjiang, ketika ia terluka parah karena memperebutkan api langka dan menyaksikan kedua putranya dibunuh oleh Wei, kepribadiannya berubah drastis. Dulu dia masih bisa disebut pemimpin yang lemah tapi tidak kejam. Sekarang, dia hanyalah bayangan penuh dendam dari dirinya yang dulu penuh kebencian, paranoia, dan kegilaan. Sejak kembali dalam keadaan terluka, dasar kultivasinya hancur. Ia bukan hanya kehilangan kekuatan, tetapi juga kewarasan. Baginya, para tetua klan yang dulu ia hormati, kini hanya seperti ular-ular berbisa yang ingin menggigitnya dari belakang. "Aku memang tidak bisa membunuh Wei Tianyang, tapi apa aku juga tidak mampu membunuh beberapa tua bangka busuk ini?" Wajahnya menegang. Sebuah senyum menyeringai muncul di wajahnya, seperti topeng iblis yang mengerikan. Ia berbicara pada dirinya sendiri dengan suara rendah, namun dipenuhi kebencian. "Wei Tianyang terlalu kuat, aku memang tak bisa melawannya. Terlebih setelah aku terluka, aku sudah bukan tandingannya lagi. Dan kalau aku ingin membalas dendam pada Wei, di luar sana puluhan mata-mata Wei Clan terus mengawasi. Begitu aku keluar, Tianyang pasti tahu. Saat itu terjadi, bukannya aku yang memburu Wei, malah akulah yang akan diburu habis-habisan oleh Wei Tianyang. Tapi, mereka
Para tetua yang mengaku suci itu, mereka ada di bawah atap yang sama denganku. Mereka tidak punya pengawal pribadi, tidak punya pengaruh sebesar Wei Klan. Mereka jauh lebih mudah dibunuh. Pandangan Sun Jianchen semakin gelap. Di mana mereka sekarang? Tanyanya dingin, nadanya seperti bilah es yang menyayat. Tak lama kemudian, seorang pria parubaya berpakaian serba hitam muncul dari balik kegelapan di luar ruangan. Ia membungkuk dengan hormat. Lapor, Tuan Besar. Para tetua yang ada di dalam daftar pengkhianat saat ini hampir semuanya sedang berkumpul di kediaman tetua kedua. Mereka telah berdiskusi di sana selama beberapa jam. Kediaman tetua kedua, ya, baik. Sangat baik. Sun Jianchen menyeringai. Tatapan membunuh terpancar jelas dari matanya. Tubuhnya perlahan bangkit dari kursi, lalu ia memberi perintah dengan suara dingin dan mantap. Kumpulkan seluruh pasukan bayangan berjubah hitam. Kita akan bertamu ke rumah tetua kedua malam ini. Pasukan bayangan berjubah hitam adalah kartu truf keluarga Sun, sebuah pasukan elit rahasia yang telah ditempa secara ketat dan hanya tunduk pada perintah kepala keluarga. Meski hanya berjumlah sekitar 100 orang, masing-masing anggota pasukan adalah pendekar yang mampu menghadapi 10 orang sekaligus. Para komandan kecil pasukan bahkan memiliki kekuatan setingkat ahli spirit martial, membuat mereka menjadi tombak tajam paling mematikan dalam keluarga. Dan malam ini, tombak itu akan diarahkan bukan pada musuh dari luar, melainkan ke dalam jantung klan Sun sendiri. Meski pasukan bayangan berjubah hitam berada sepenuhnya di bawah komando Sun Jianchen, namun selama ini ia sangat jarang mengerahkan mereka. Pasukan itu adalah pedang terakhir, kekuatan tersembunyi yang hanya digunakan untuk ancaman dari luar. Ia bahkan belum pernah sekalipun menggunakannya untuk mengurus urusan internal keluarga. Namun malam ini, ia membuat keputusan yang sangat berbeda. Keputusan untuk menggerakkan pasukan itu melawan darah dagingnya sendiri. Makna dari tindakan ini tak perlu dijelaskan lagi, itu adalah pernyataan perang terhadap para tetua klan. Sosok pria berpakaian hitam yang berdiri di hadapannya, seorang pengawal kepercayaannya, sempat menampakkan cahaya aneh di matanya. Ia ragu-ragu sejenak sebelum bertanya. Tuan Besar, jika kita memanggil seluruh pasukan bayangan, pertahanan kediaman utama akan jauh berkurang. Apa itu? Tidak terlalu berisiko? Namun Sun Jianchen hanya tertawa dingin. Nada bicaranya penuh penghinaan. Hah! Siapa yang berani menerobos kediaman utama klan Sun? Di tanah ini, siapa yang cukup berani untuk itu? Nada suaranya penuh dengan keangkuhan, atau lebih tepatnya, keputusasaan yang disamarkan sebagai keberanian. Yang ia inginkan sekarang bukan pertahanan, melainkan darah. Ia ingin memenggal kepala mereka yang mencoba menjatuhkannya untuk memberi peringatan. Ia ingin membuktikan bahwa ia masih adalah penguasa tunggal klan Sun. Pengawal berpakaian hitam itu pun segera menunduk dalam-dalam. Baik, Tuan. Akan saya laksanakan. Namun saat ia menunduk, senyum dingin penuh ejekan melintas di sudut bibirnya, sebuah ekspresi yang tidak dilihat oleh Sun Jianchen. Di telapak tangannya, ia menggenggam erat sepotong kertas kecil. Hanya ada satu tulisan di atasnya. Jamzi tengah malam. Pada saat yang sama, di kediaman tetua kedua, suasana di ruang pertemuan terasa tegang namun penuh semangat. Seorang pria bertubuh besar, berwajah tegas, berdiri dan memukul meja dengan telapak tangannya. Suaranya bergemuruh, menyuarakan kemarahan yang telah lama membara. Kita harus menyingkirkan orang itu dari posisi kepala keluarga. Siapapun di antara kita lebih layak memimpin daripada dia. Tatapan semang di ruangan itu langsung tertuju padanya. Ada lebih dari 10 tetua dan tokoh penting klan yang hadir. Mereka adalah inti dari kekuasaan klan Sun. Dan malam ini, mereka bersatu untuk satu tujuan, menjatuhkan Sun Jianchen. Namun tetua kedua, tuan rumah malam ini, menghela napas berat.
Wajahnya penuh kegelisahan. Kata-katamu ada benarnya, Tetua Enam. Tapi, jangan lupa, dia masih seorang ahli tingkat Raja Beladiri. Kalau dia tak rela turun tahta, apa yang bisa kita lakukan? Tetua lain mengangguk setuju, wajahnya suram. Ya, selama 2 tahun ini dia memang kacau, membuat keluarga kita hancur perlahan. Tapi meski kita semua menentangnya, itu tak berarti kita bisa menjatuhkannya begitu saja. Ruangan itu penuh dengan keluhan dari orang-orang yang selama ini diam, menahan amarah mereka sambil menyaksikan keluarga Sun terus merosot. Tetua Enam mendengarkan semua itu dengan ekspresi dingin, lalu tertawa keras sambil menepuk meja. Kalian tak perlu terlalu khawatir. Ada satu hal yang belum kalian ketahui. Tatapan semua orang beralih padanya. 2 tahun lalu, saat dia mencoba menghadang Wei di tebing Tianjang, dia justru terjebak dan menderita luka parah. Kekuatannya sekarang sudah jauh dari masa jayanya. Bahkan mungkin dia tak lagi bisa menggunakan setengah kekuatannya dulu. Itu tetap tidak cukup. Meskipun lemah, dia masih seorang Raja Beladiri. Jika sampai terjadi pertarungan habis-habisan, bukankah keluarga kita akan hancur dari dalam? Tetua Enam tersenyum penuh percaya diri. Tenang saja, aku sudah punya rencana. Jika kalian setuju, aku akan mengundang Si Tuolan dari klan Situ untuk membantu kita. Dia juga seorang Raja Beladiri, dan kekuatannya termasuk 5 besar di wilayah Zhongshan. Dia bisa menekan Sun Jianzhen dengan mudah. Saat itu tiba, kita tinggal ambil alih. Pernyataan itu membuat semua orang terdiam sejenak. Mengundang orang luar ke dalam urusan keluarga, bukankah itu terlalu berbahaya? Beberapa tetua terlihat gembira, beberapa lainnya ragu-ragu. Perdebatan kembali memanas. Namun Tetua Enam tak lagi ikut campur. Ia hanya berdiri di sudut ruangan, tersenyum dingin, matanya menatap kosong ke arah jendela. Di dalam hatinya, ia sedang menghitung waktu. Sun Jianzhen seharusnya sudah dalam perjalanan sekarang. Tengah malam Jamzi, tak lama lagi. Situasi serupa juga tengah terjadi di banyak bagian dalam kediaman besar klan Sun. Malam itu, seluruh Sun Residence diliputi oleh keganjilan yang sulit dijelaskan. Gerakan mencurigakan, bisikan rahasia, dan tatapan waspada muncul di mana-mana. Agen-agen rahasia dari klan Wei dan juga pihak internal klan Sun yang telah menyusup selama bertahun-tahun semuanya mulai bergerak. Mereka dengan terampil mengacaukan stabilitas dan sistem pertahanan kediaman utama, membuat para penjaga utama menjadi bingung, memperlemah kewaspadaan di berbagai titik penting. Sun Residence malam itu bukan lagi benteng kokoh, melainkan medan perang yang belum meledak. Dan semua pihak, dari dalam maupun luar, hanya menunggu satu hal. Jamzi tengah malam. Saat darah mulai menetes. Saat malam berubah menjadi kutukan. Bab 173, Keguncangan di kediaman keluarga Sun. Tuan Kepala Keluarga! Suara lantang bergema saat lebih dari 100 orang pasukan bayangan berjubah hitam berkumpul dalam formasi rapi. Tubuh mereka berdiri tegak, seperti batu karang yang tak tergoyahkan, memancarkan aura pembunuh yang pekat dan menakutkan.